Ya, diperhatikan. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, as-Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Hadis lengkapnya, ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, di bulan Sya'ban ini disebut bulannya Nabi karena di bulan ini lahirnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta seluruh para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad ini perintah siapa? Perintah Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan, wajib kita kerjakan. Tapi yang luar biasa, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala beserta malaikatnya yang terlebih dahulu bersolawat dan salam kepada Nabi. Ya, kan firman-Nya begitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya bersolawat kepada nabinya. Timbul nih Pak Bu pertanyaan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad, bunyinya bagaimana? Nah, kan begitu. Kalau emang Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad, bagaimana solawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi? Jamaah sekalian, solawat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berbentuk rahmat. Rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi kita semua. Ya. Rahmat itu bagi kita manusia ada dua. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Nah, ini perhatikan dulu nih, rahmat ada yang umum, ada yang khusus. Nah, rahmat yang umum yang mana, Beb? Rahmat yang umum kita makan. Orang kafir makan nggak? Orang Yahudi makan nggak? Orang Nasoro makan nggak? Kita minum nggak? Orang Yahudi? Orang kafir? Orang Nasoro? Minum. Kita dapat rezeki nggak?
Orang kafir, ini yang disebut rahmat umum. Allah kasih rahmat buat kita, Allah beri rahmat juga bagi orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara. Ini rahmat umum. Tapi ada rahmat yang khusus bagi manusia. Apa rahmat yang khusus bagi manusia? Kita umat Islam masuk surga walaupun mampir ke neraka. Tapi bagi orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, Allah nggak kasih tuh rahmat bagi mereka. Mereka kekal di dalam api neraka. Mungkin kita ada yang sehari di neraka, mampir dulu baru masuk surga. Mungkin ada yang seminggu di neraka baru masuk surga. Mungkin ada yang sebulan di neraka baru masuk surga. Ada yang setahun di neraka baru masuk surga. Ibaratnya kayak pakaian, Bu Pak. Kalau pakaian kotor kan gak langsung masuk lemari. Ada pakaian kotor langsung masuk lemari? Ya, diapain? Direndam dulu, nggak langsung dicuci, rendam. Betul nggak? Baunya dihilangin, betul? Habis itu digiling. Ya nggak? Koma dikucek-kucek, diinjek-injek. Betul nggak? Itu pakaian kotor dong. Nah kita nih kalau masih kotor, dicuci dulu di neraka. Ya, dicuci di neraka. Baru nanti kita dapat rahmat yang khusus masuk surga. Itulah beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lalu kalau manusia itu rahmat ada yang umum yang dan khusus, apakah Nabi Muhammad yang khusus? Kagak. Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad rahmatnya istimewa. Di atas umum, di atas khusus. Allah istimewakan rahmat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas ya nih? Khusus. Apa istimewa rahmat untuk Nabi? Ya, jadi bagaimana salawat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mesti kita paham ya ikhwan. Ya, bentuk salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa malaikatahu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya, wa malaikatahu, dan para malaikat pun bersolawat kepada nabinya, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bersolawat kepada Nabi seperti apa? Solawat malaikat kepada Nabi yaitu malaikat selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat beristighfar untuk Nabi, berarti Nabi banyak dosa dong. Bapak Ibu, istighfar itu nggak identik dengan dosa. Istighfar itu juga bisa buat kebaikan. Contoh nih, Astagfirullahaladzim. Ane kalau ngaji di Ustadz Firman di saf belakang dulu, besok ane ngaji di saf terdepan. Ngajinya diistighfarin. Baik atau buruk? Baik, boleh. Jadi istighfar itu nggak identik dengan dosa. Astagfirullahaladzim. Ane kalau sholat di saf belakang dulu, besok di saf terdepan. Astagfirullahaladzim. Ane setiap datang ke masjid musola pasti nunggu qomat, baru ane jalan. Besok begitu adzan ane udah masuk ke musola. Astagfirullahaladzim. Ane sholat pakai kaos melulu, besok ane sholat mau kayak dia, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai minyak wangi. Sholatnya istighfarin. Itu untuk kebaikan. Artinya semakin malaikat
beristighfar kepada Nabi, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas ya? Paham ya? Bagaimana istighfarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, bagaimana istighfar malaikat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat beristighfar untuk Nabi, artinya semakin malaikat beristighfar untuk Nabi, semakin tinggi derajat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu, ini kalimatnya nih jamaah sekalian. Yusalluna ala Nabi. Ayusallu ini pakai fi'lun mudhari'. Kalau fi'lun madi itu kata yang lampau di dalam ilmu nahwu. Ya, jadi kalau dikatakan dengan fi'lun madi artinya yang lampau. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat bersolawat pada saat diturunkan ayat ini saja dahulu. Ini kalau pakai fi'lun madi, kata yang lampau. Nah, tapi ini pakai fi'lun mudhari', yusalluna 'alan nabi. Nah, fi'lun mudhari' itu kata yang sedang, yang akan dikerjakan. Artinya apa? Artinya pada saat ayat ini turun sampai sekarang, sampai hari kiamat, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah putus bersalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi Habib ingatin nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikatnya itu bersolawat kepada nabinya dari pertama turunnya ayat ini sampai sekarang, sampai hari kiamat. Nggak stop tuh. Makanya antum nih semua beruntung. Ame Ustadz Firman dikumpulin di sini, kita bersolawat dan salam kepada Nabi. Ya. Nah setelah itu baru tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pak, Bu, semua jamaah ya perhatiin. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala manggilnya enggak dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia? Kok kalimatnya enggak dengan kalimat ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam? Kenapa kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Bapak, Ibu, semua jamaah buka Al-Quran. Rata-rata Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyebut kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan dengan kalimat ya ayyuhal muslimun. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah dia mutlak beragama Islam. Orang yang Islam belum tentu beriman. Saya tanya nih, ada orang ngaku lahir Islam, KTP Islam, gede Islam, korupsi, ada gak? Ada. Hah? Nah, ada orang ngaku beragama Islam, KTP Islam, tapi rumahnya dekat musola, nggak pernah sholat, ada gak? Banyak. Ada orang ngaku Islam, KTP Islam, beragama Islam, pemilunya main curang, ada gak? Banyak? Ada kan? Makanya kalimatnya hai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman inilah yang mutlak beragama Islam. Makanya antum kuatin punya iman. Makanya kita nih ya selalu memohon kepada Allah tuh bukan dikuatin Islamnya aja, kuatkan iman dan Islam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, kita tunduk dan patuh kepada Allah. Itu artinya, paham? Ya. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini tatkala Allah katakan hai orang-orang yang beriman, sallu pakai fi'lun amr.
Fi'lun amr, jamaah sekalian, itu kata perintah. Kata perintah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah. Artinya yang perintahin kita berselawat dan salam kepada Nabi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan itu Habib pesan nih kami seluruh jamaah, jangan pernah putus bersolawat dan salam kepada Nabi, ya Bu. Jangan pernah putus solawat amin buat Nabi, Bu, ya. Sambil mulek baca solawat, ya kan? Sambil nyari kutu berjejer baca solawat. Mama kan sekarang nyari kutunya berjejer, ya, depan pintu sambil ngerumpi. Daripada ngerumpi mendingan solawatan, betul? Ya, sambil masak baca solawat. Yang bapak-bapaknya sambil naik motor baca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pak, Bu, jamaah sekalian, kalau kita rutinin solawat, nanti akan timbul menyatu solawat itu dengan darah dan daging kita. Solawat akan menjadi obat buat kita, akan jadi obat. Solawat akan menjadi pintu rezeki buat kita. Solawat akan menjadi pintu keberkahan buat kita. Aneh nih kalau memegang duit, aneh baca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, cepet-cepet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, 200.000. Allahumma sholli ala sayyidina. Aneh keluar dapat. Dapat, Bu. Pak, dapat. Yakin. Karena yang perintahin kita solawat adalah Allah, kok. Nabi jawab dalam hadisnya. Nabi katakan dalam hadisnya, man shalla salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas 10 kali. Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Allah, ada tukang bohongin orang tua, ya Allah, ampuni dosa ane, ya Allah, dengan sholawat. Jadi jangan malas bersolawat. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah, itu usia 7 tahun Nabi terkena penyakit mata. Ya, Nabi terkena penyakit mata. Nabi dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemana? Ke seorang dukun. Kalau dulu, zaman dulu kan yang ngobatin dukun nih, dokter nggak ada. Ada. Bawa deh ke seorang tabib. Ini tabib lagi khalwat. Itu melihat Nabi Muhammad datang usia 7 tahun bersama kakeknya Abdul Muthalib. Ini tabib loncat dari tempat khalwatnya. Dia tanya, ya Abdul Muthalib, siapa yang kau bawa? Langsung ditanya, ini aku punya cucu. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Siapa ya Abdul Muthalib? Muhammad bin Abdullah. Ada apa kau bawa dia kepadaku? Ini cucuku terkena penyakit mata. Aku minta engkau obatin. Apa kata itu tabib, Pak Bu, jamaah? Abdul Muthalib, aneh ngobatin orang nyebut nama dia. Kok nyebut nama cucuku? Emang siapa cucuku? Abdul Muthalib, engkau belum tahu ini siapa? Aku perhatikan dia itu jangan diikutin ame awan, dilindungi ame awan. Kalau kita Pak Bu, itu jalan, ya, terkena sinar ada bayangan nggak? Ada. Nabi itu ditutupin ame awan, ya, itu biar nggak ada bayangannya dan bayangannya nggak diinjak orang, terlindung. Lalu aku melihat cahaya kenabian, makanya aku tanya kepadamu siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Namanya tercatat di dalam kitab para ahli kitab.
Jadi nama Nabi udah ada di dalam kitab Injil. Para tabib dulu tahu. Apa kata itu tabib? Saksikanlah ya Abdul Muthalib, jika nanti dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, aku masih hidup, aku orang pertama yang akan beriman kepadanya. Terus bagaimana kalau obatnya ada dalam dirinya? Udah, suruh dia masukin di jempolnya, ya, ke mulutnya. Dia sebut nama dia, habis itu dia usap ke matanya. Pasti sembuh deh. Karena aneh kalau mau obatin orang sebut nama dia. Dilakukan sama Nabi ya kawan. Diusap, sembuh. Tuh. Ya, sembuh. Makanya jangan males bersolawat. Ya, solawat bisa jadi obat buat kita. Ya. Sayyidil Imam Abdullah bin Husain bin Tahir tak kalah dalam keadaan sakit parah. Jamaah, keadaan sakit parah. Kata istrinya apa ya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Abdullah, qul la ilaha illallah. Apa kata dia? Aku gak perlu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, karena kalimat tersebut udah menyatu dengan darahku, dengan dagingku, dengan kulitku. Wahai suamiku, obat apa yang harus kuberikan kepadamu? Satu, aku berjumpa dengan aku punya kekasih, obatku, maka aku akan bangun dari tempat tidur ini. Beliau katakan dalam syairnya, la yujad dawa'ul qulub illa biliqa al-habibil mahbub. Tidak ada obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang berada di dalam diriku kecuali aku berjumpa dengan aku punya kekasih. Kalau kita ditinggal sama kekasih dunia stres ya, orang bego. Ya diputusin cewek stres, dia kayak orang nggak laku loh, bego. Benar kan? Kalau Nabi putusin ente baru nggak diaku Nabi Muhammad, ya elah. Putusin cewek, minum kopi miring, air mawar lo minum biar adem. Bego, ya kan? Ya, jangan minum kopi miring, air mawar. Itu baru orang top tuh. Ya kan? Ada berapa kali ya lo minum kopi miring, kopi Cap Habib masuk surga. Bego. Nah ini jadi mesti paham ya Pak. Ya, jadi jangan malas bersolawat. Beruntung nih kalau kita istiqomah Pak Bu, nih solawat tiap bulan, kalau bisa tiap minggu, insya Allah ke depan nih Manggarai menjadi pecinta Nabi. Amin ya Rabb. Ya, jadi ini yang Habib harapkan. Ayo, jangan putus kita bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, sebentar lagi kita masuk nisfu Syaban. Hari apa? Hari Sabtu malam minggu ya. Baca Yasin 3 kali, baca doa nisfu Syaban. Minta apa? Minta sama Allah kuatin iman dan Islam. Betul gak? Panjang umur dalam ibadah, taat ibadah kepada Allah. Kedua, rezeki yang halal yang berkah. Ketiga, mati husnul khatimah. Nah sebelum itu jamaah sekalian yang masih punya orang tua, datengin sekarang orang tuanya, minta maaf. Ya sebelum misku nih datang, minta maaf sama ibunya kalau punya salah. Ya, datang ke rumah orang tua, jalannya jangan lempeng, miring dikit, ada yang diteng-teng. Ya iya loh, ke rumah orang tua nggak nenteng, kebangetan. Kalau enggak, lempeng dulu, nyampe rumah buka kulkasnya, wah kosong nih. Emak nggak boleh ke pasar bulan Ramadan, belanjain, penuhin kulkasnya. Ya, wah beras mahal, jagung aja kasih. Beras. Gila, beras mahal. Ya, itu ya, ya, bawa tuh tentengan. Ya, minta maaf sama orang tua. Punya mertua masih ada, datengin mertua kita. Habis itu yang ketiga siapa? Guru kita. Datengin tuh, datang ke orang tua, ke mertua, ke guru. Jangan lempeng, miring. Ya,
ada yang dibawa maksudnya. Rezeki dari berkah di situ. Aneh begitu. Ya, anu disiapin berapa? 30 sembako. Buat orang tua, buat paman, buat bibi, buat guru-guru. Iya. Buat mertua, buat adik mertua, kakak mertua. Begitu, jangan takut miskin. Ya, umat Nabi Muhammad takut miskin, bego. Bego, pokoknya orang yang takut miskin dari umat Nabi ya. Biarin kita miskin dunia, yang penting di akhirat surga kami Nabi Muhammad. Oh, iya, begitu. Ya, Anda pernah ketemu menteri apa kata menteri? Dulu nih, handphone belum begini belum, BlackBerry masih. Ya, Habib gimana sih? Masa nggak ada apa itu buat apa BBM ya BBM? Nggak ada, ini nggak isi itu. Oh, dia isi kayak orang susah. Emang berapa pulsa itu? Buka, boleh lihat pulsa lo. Ya, pulsanya 35.000. Lo lihat di pulsa lo. Gila, Habib 1 juta. Tuh, Habib mah nggak susah. Menteri susah, bego. Tuh, yakin Nabi. Betul lah? Iya, bahwa Habib nggak punya. Pokoknya kalau pulsa Habib berkurang kiamat. Iya. Nggak boleh kurang pulsanya, kan gitu, ya nggak? Ya, siapin tuh antum nih berkah rezeki ente malah Allah tambah anpek mafel dia pihak 3 mafel baik empakin apa yang ada di kantong kita Allah ganti berlipat ganda tuh. Sama orang tua jangan lupa juga bekelin nih mah buat sebulan, nih mertua buat sebulan, nih guru buat sebulan, kasih. Nggak miskin kita. Habis itu apa? Suami sama istri, istri sama suami. Mari maaf bro, saling jujur. Pak maafin mama ya pak. Mama ini adalah seorang istri yang rutin ngambilin duit di dompet bapak. Bapak tidur, duit jadi potek satu. Pantesan kata lakinya botak baru melulu. Jujur, minta maaf. Suami juga ke istri minta maaf, maafin memang papa orang yang gak pernah jujur sama mama. Padahal papa gajinya 5 juta, bilangnya 2,5 juta. Ya, jujur, maafin ya. Iya ya ikhwan, tapi jangan ngulangin. Jujur, dimaafin. Habis itu sampai adek, ame kakak, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita ibadah di bulan Ramadan tenang, nggak punya dosa sama orang, nggak punya salah sama orang. Kira-kira jelas kan? Ya, ayo, ini mau masuk bulan Ramadan, kita ada di bulan Sya'ban. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ayo bukakan pintu maaf kepada saudara-saudari kita. Dan kalau kita punya salah, jangan ragu datang minta maaf kepadanya. Insya Allah kalau kita yang minta maaf, Allah bukakan pintu maaf dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan-urusan kita, dari urusan dunia sampai urusan ukhrawiyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fit tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya maulana ya mujib ya hadiran laysa yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina garib taqdi hajatina garib taqdi hajatina garib hajat ad-dunya bil maisharah وحاجة الآخرة بالمغفرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النشير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب